Setiap kali ada gagasan dan rencana Presiden Prabowo Subianto untuk membuat program-program berorientasi kerakyatan, sudah bisa dipastikan akan selalu muncul kritik keras dan kecurigaan dari para pengamat dan para aktivis sosial, termasuk rencana Presiden yang akan membentuk dan mengoperasikan 70.000 koperasi desa merah putih di seluruh Indonesia pada tanggal 12 Juli mendatang. Ada pengamat yang mengkhawatirkan koperasi desa merah putih ini akan mengalami kegagalan seperti koperasi unit desa yang dibentuk pemerintahan Orde Baru di masa lalu yang dinilai terlalu top bottom dan kurangnya pengawasan, sehingga para petani di desa-desa menjadi manja karena sangat bergantung pada bantuan pemerintah pusat. Di sisi lain, muncul pula beberapa kepala desa yang menolak dibentuknya koperasi desa merah putih dengan alasan tidak mau didikte pemerintah dan ingin mengembangkan koperasinya secara mandiri. Munculnya kekhawatiran dan kecurigaan ini pada dasarnya lantaran mereka belum mengerti sepenuhnya tujuan dan mekanisme pembentukan koperasi desa merah putih. Tujuan pembentukan koperasi desa merah putih ini selain untuk memberdayakan para petani di desa-desa, serta memutus mata rantai par tengkulak yang selama ini merugikan petani dan masyarakat konsumen, juga untuk menjaga kestabilan harga 9 bahan kebutuhan pokok atau sembako. Pembentukan koperasi desa merah putih tidak dilakukan secara terburu-buru, melainkan ada persiapan matang sebelum dioperasikan. Salah satu persiapan itu adalah melatih sekitar 210.000 orang yang akan diterjunkan untuk menjadi pengelola 70.000 koperasi desa di seluruh Indonesia. Setiap koperasi desa akan dikelola oleh 3 orang yang telah dilatih. Menurut Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi, koperasi desa merah putih ini dibentuk untuk melindungi para petani dan masyarakat desa dari jeratan rentenir, tengkulak, dan sistem perekonomian yang tidak adil di desa-desa. Juga untuk menekan angka kemiskinan ekstrim yang masih mencapai sekitar 3 juta orang di sejumlah desa. Keberadaan koperasi desa merah putih itu yang pertama itu untuk kepentingan masyarakat desa. Karena di koperasi desa merah putih itu untuk memutus mata rantai kemiskinan di desa, dan juga bagaimana masyarakat desa bisa meningkat penghasilannya. Jadi yang pasti Kopdes Merah Putih ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan berguna untuk kemajuan desa di seluruh Indonesia. Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa dengan adanya koperasi desa merah putih, rantai distribusi pangan dari yang sebelumnya 8 lini disederhanakan menjadi hanya 3 lini. Dari petani, koperasi, langsung ke konsumen. Penyederhanaan ini otomatis akan memutus praktek tengkulak yang diistilahnya sebagai middleman, serta mengurangi ketergantungan pada operasi pasar. Dalam pelaksanaannya, PT Pos Indonesia akan dilibatkan untuk memastikan operasional distribusi pangan dan memastikan akses pangan lebih cepat dan efisien. Selama ini, menurut Amran, keuntungan yang bisa diraih oleh para tengkulak atau middleman ini dari hasil penjualan sembako bisa mencapai sekitar 313 triliun rupiah. Untuk itu, pemerintah membangun solusi permanen dengan membentuk koperasi di setiap desa, satu koperasi. Kehadiran koperasi desa merah putih ini adalah untuk menyerap hasil pertanian dari desa-desa dengan harga yang dipatok oleh pemerintah, sehingga tidak ada lagi yang menjual sembako di atas harga eceran tertinggi atau HET yang telah ditetapkan pemerintah. Ada solusi dari Bapak Presiden, kita akan membangun koperasi di satu koperasi satu desa, yaitu 70.000 koperasi, namanya koperasi merah putih. Karena rantai pasok supply chain untuk minyak itu ada 8 lini. Nah, ini kita akan perkecil menjadi 3. Nah, kami hitung 9 bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat, yang bahan pokok utama itu keuntungan middleman, pengusaha yang di tengah ini antara konsumen dengan produsen itu 300 triliun lebih. Nah, nantinya kalau menjadi 3 lini dari produsen ke koperasi, setiap desa satu koperasi, langsung ke konsumen 3 lini. Nah, nanti katakanlah untungnya 10% atau 15%, berarti antara 30-50 triliun keuntungan koperasinya. Tetapi konsumennya mendapatkan harga yang murah, sehingga daya beli naik. Lalu bagaimana dengan adanya kepala desa yang menolak pembentukan koperasi desa merah putih di daerahnya? Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa pemerintah akan mengumpulkan seluruh kepala desa dari seluruh Indonesia untuk diajak berdialog dan diberi penjelasan mengenai rencana pembentukan koperasi desa merah putih ini secara menyeluruh agar tidak salah persepsi dan miskomunikasi.
Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ini bukan hanya merupakan tanggung jawab Kementerian Koperasi dan Kementerian Pertanian, melainkan tanggung jawab kementerian-kementerian lainnya yang terkait. Bahkan Kementerian Kesehatan pun dilibatkan. Semua ini dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan secara nasional. Memang nanti kita akan melakukan diskusi. Saya sangat sering dialog dengan teman-teman asosiasi kepala desa. Entah Abdesi, Papdesi, dan lain-lain, termasuk Bamusdes, Badan Musyawarah Desa, perangkat desa. Jadi mekanisme dialog ini kita lakukan. Saya paham, teman-teman daerah itu biasanya inginnya agar programnya 70% adalah bottom up. Artinya dari dimusyawarakan sendiri, mereka menentukan sendiri. 30%-nya menampung, mengakomodir kebijakan dari pusat. Tapi kali ini Bapak Presiden membuat suatu terobosan yang menurut saya luar biasa. Bayangkan nanti akan ada tambahan anggaran, ya, dan kemudian di backup dengan segala kekuatan pemerintah pusat untuk menghidupkan koperasi-koperasi yang menjadi sentral dari berbagai macam, termasuk masalah kesehatan. Iya, ini belum pernah terjadi. Belum pernah terjadi. Kalau enggak, desa-desa kalau dengan anggarannya sebiasa, ya habis gitu-gitu aja. Nah, ini ada lompatan seperti ini, ide dari Presiden, dan sepertinya yang bisa menggerakkan hanya Pak Presiden, karena melibatkan Himbara. Coba pinjam uang ke Himbara, kalau nggak ada jaminan segitu aja, belum tentu dapat. Kemudian nanti akan dari Kementerian Pertanian mendukung pupuk bersubsidi, Kementerian Kesehatan, klinik-kliniknya, semua kan turun nih, nyerang. Bukan nyerang ya, maksudnya menyerbu desa, menyerbu untuk membantu meningkatkan. Negara hadir. Masa mau ditolak? Itu namanya mengkhianati rakyat. Iya. Ini hanya masalah komunikasi. Nah, oleh karena itulah nanti rencana minggu depan Bapak Menteri Koperasi kami akan hadir. Kita akan undang asosiasi, kita mau jelaskan. Iya. Jangan sampai miskomunikasi. Untuk memastikan hasil-hasil pertanian sampai ke masyarakat konsumen dengan harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan pemerintah, Koperasi Desa Merah Putih juga akan bekerja sama dengan PT Agrinas Pangan Nusantara. Selama ini, hasil-hasil pertanian yang melimpah sering terkendala transportasi dalam proses distribusinya, juga terkendala dalam proses penjualannya. Disinilah peran PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengawasi proses-proses pengelolaan produk pertanian dari hulu hingga ke hilir agar terjaga kualitasnya serta penyerapannya, serta mengawasi proses distribusinya langsung ke masyarakat. Agrinas nanti akan binding dengan Koperasi Merah Putih karena semua kegiatan pertanian yang didukung dan didampingi dan difasilitasi oleh Koperasi Merah Putih, hasilnya akan dibeli dan akan ditampung oleh Agrinas, sehingga kita bisa memastikan bahwa hasil pertanian di daerah ini atau dimanapun ketika kami hadir, kami akan memastikan harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah akan kami wujudkan. Akan kita maksimalkan untuk mengangkut hasil-hasil pertanian petani untuk diangkat menuju pabrik yang akan kita dirikan ke depannya. Dengan banyaknya unsur-unsur pemerintah yang menjaga dan mengawasi proses distribusi hasil pertanian, serta mengawasi proses pengolahan, seperti yang dilakukan PT Agrinas Pangan Nusantara, yang merupakan perusahaan milik pemerintah, maka soal pengawasan seperti yang dikhawatirkan beberapa pengamat, tampaknya tidak beralasan. PT Agrinas Pangan Nusantara akan memperkuat Koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia. Men of our time.